Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 01PT3 ingin mempresentasikan tentang penjadwalan prosesor FCFS, PSJF, NPSJF, HPRN, dan round robin. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri Adrian dengan NIM 8020200012, dan yang kedua adalah Depri Nazrian dengan NIM 8020200017, dan yang ketiga adalah Septiadi Ruslan dengan NIM 8020200093, dan yang keempat adalah Fajar Alfarozi dengan NIM 8020200104. Baiklah, mungkin langsung saja dimulai. Teman saya yang akan menjelaskan tentang penjadwalan FCFS yang pertama. Penjadwalan proses FCFS. Algoritma FCFS atau First Come First Served merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO Quick Way atau antrian dengan prinsip first in first out sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu adalah proses yang akan dieksekusi. Langkah pertama yaitu jumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2, maka didapatkan hasilnya 27. Maka itu adalah hasil keseluruhannya. Yang selanjutnya adalah buat kolom sebanyak 27 buah sama dengan hasil penjumlahan burst time seperti di bawah ini. Proses yang pertama berjalan adalah P1 karena memiliki arrival time 0, dan P1 berjalan sebanyak 5 ms karena memiliki burst time-nya adalah 5. Proses P1 selesai dan dapat diketahui start time dari P1 yaitu 0 dan finish time dari P1 adalah 5, dan respon time-nya adalah 5 dikurang 0 yaitu hasilnya adalah 5. Selanjutnya proses P2 berjalan sebanyak 3 ms dimulai dari 5 ms sampai dengan 8 ms. Setelah proses P2 selesai dapat diketahui start time-nya dari P2 adalah 5 dan finish time-nya dari P2 adalah 8 ms. Dan respons time-nya adalah 8 dikurang 1 sama dengan 7. Kemudian proses P6 berjalan karena memiliki arrival time terkecil dan P6 berjalan sebanyak 6 ms. Proses P6 selesai dan dapat diketahui pula start time-nya adalah 8 dan finish time-nya adalah 14. Lalu respon time-nya adalah 14 dikurang 1 adalah hasilnya 13. Lalu kemudian proses P5 berjalan sebanyak 6 ms. Setelah proses P5 selesai, dapat diketahui start time-nya adalah 14, finish time-nya adalah 20, dan respon time-nya adalah hasil penjumlahan 20 dikurang 2 adalah 18. Kemudian proses P4 berjalan sebanyak 1 ms. Proses P4 selesai karena proses P4 selesai karena burst time-nya hanya 1 ms dan dapat diketahui start time-nya 20 dan finish time-nya adalah 21. Respon time-nya adalah 21 dikurang 3, hasilnya adalah 18. Yang selanjutnya adalah proses P3 yang berjalan sebanyak 4 ms. Proses P3 selesai dan start time dari P3 adalah 21 dan finish time dari P3 adalah 25. Dan respon time-nya adalah 25 dikurang 4, yaitu hasilnya didapatkan 21. Kemudian yang terakhir yaitu proses P7 yang berjalan sebanyak 2 ms. Proses P7 selesai dan dapat diketahui pula start time P7 adalah 25 dan finish time-nya adalah 27. Kemudian respon time-nya adalah 22. Selanjutnya mencari average waiting time TR dan turnaround time TI. Yaitu artinya TR adalah jumlah seluruh respon time, TI yaitu adalah TI per n proses.
TR-nya adalah 5 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 18 ditambah 18 ditambah 21 ditambah 22 adalah hasilnya 104. TI-nya adalah penjumlahan dari 104 dibagi 7. Hasilnya didapatkan adalah 14,85. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Algoritma PSJF atau Preemptive Shortest Job Freeze, yaitu jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready quick dan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready quick tersebut. Preemptive SJF sering disebut Shortest Remaining Time Freeze Scheduling. Langkah pertama, jumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhannya, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 27. Maka diperolehlah lama proses keseluruhan yaitu 27. Selanjutnya buat kolom sebanyak 27 buah sama dengan hasil penjumlahan burst time seperti di bawah ini. P1 akan memulai pertama kali karena memiliki arrival time terkecil yaitu 0 ms dan P1 akan jalan sebanyak 1 ms. Kemudian akan dibandingkan dengan proses berikutnya. Selanjutnya proses P2 dan P6 datang di 1 ms, maka P1, P2, dan P6 melakukan perbandingan dari proses burst time-nya yang terkecil yang akan jalan. Maka yang terkecil BT-nya adalah P2, maka P2 yang akan jalan sebanyak 3 ms. Proses P2 selesai dan dapat diketahui bahwa start time dari P2 adalah 1 dan finishing time dari P2 adalah 4 dan response time-nya adalah FT dikurang AT sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Setelah P2 selesai di 4 ms, maka datang proses P4 yang memiliki burst time terkecil yaitu 1 ms, maka P4 dijalankan. Proses P4 selesai dan dapat diketahui start time dari P4 yaitu 4 dan finishing time dari P4 yaitu 5 dan response time dari P4 yaitu FT dikurang AT sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Selanjutnya P7 akan dijalankan karena memiliki burst time yang terkecil dibandingkan yang lain yaitu 2 ms, maka P7 jalan sebanyak 2 ms. Dan proses P7 selesai dan dapat diketahui start time dari P7 adalah dan finish time dari P7 adalah 7 dan response time-nya FT dikurang AT sama dengan 7 dikurang 5 sama dengan 2. Selanjutnya P1 akan dijalankan karena memiliki sisa burst time dan arrival time yang terkecil dibandingkan yang lain dan P1 berjalan sebanyak 4 ms karena tadi sisanya adalah 4 ms. Proses P1 selesai, maka dapat diketahui start time P1 adalah 0 karena mulai dari 0. Dan finish time-nya adalah 11 dan respon time-nya adalah FT dikurang AT sama dengan 11 dikurang 0 sama dengan 11. Kemudian proses P3 berjalan sebanyak 4 ms karena P3 memiliki burst time paling kecil dibandingkan yang lain. Proses P3 selesai dan start time adalah 11 dan finish timnya adalah 15, maka respon timnya adalah FT dikurang AT sama dengan 15 dikurang 4 sama dengan 11. Selanjutnya P6 berjalan karena perbandingnya dengan P5 adalah arrival tim P6 lebih kecil daripada P5, maka P6 berjalan sebanyak 6 ms. Proses P6 selesai, maka diketahui start time yaitu 15 dan finish timnya adalah 21 dan response timnya adalah FT dikurang AT sama dengan 21 dikurang 1 sama dengan 20. Kemudian yang terakhir, berjalan adalah P5 berjalan sebanyak 6 ms.
proses P5 selesai dan dapat diketahui start timnya adalah 21 dan finish timnya adalah 27 dan respons timnya adalah 25. Selanjutnya mencari average waiting time TR dan turnaround time atau TI. TR sama dengan jumlah seluruh respon tim. TI sama dengan TI atau end proses. TR sama dengan 11 ditambah 3 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 2 ditambah 11 ditambah 2 sama dengan 74. TI sama dengan 74/7 sama dengan 15,57. Algoritma NPSJF atau Non-Primitive Shortest Job First. Penjadwalan ini adalah antrian dengan prioritas tanpa prepsi. Yang menjadi prioritas adalah proses yang terpendek atau tersingkat. Makin pendek proses, makin tinggi prioritasnya. Langkah pertama, jumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan, yaitu 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Maka diperolehlah lama proses keseluruhan, yaitu 27. Selanjutnya buat kolom sebanyak 27 buah sama dengan hasil penjumlahan burst time seperti di bawah ini. P1 akan melakukan proses yang pertama kali karena memiliki arrival time yang terkecil yaitu 0 dan P1 berjalan sebanyak 5 ms. Proses P1 selesai, maka start time dari P1 adalah 0 dan finish time dari P1 adalah 5. Dari proses time dari P1 adalah FT kurang AT sama dengan 5 kurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya P4 akan melakukan proses karena P4 memiliki burst time yang terkecil yaitu 1 ms. Proses P4 selesai dan dapat diketahui start time P4 adalah 5 dan finish time P4 adalah 6. Dari proses time-nya adalah FT kurang AT sama dengan 6 kurang 3 sama dengan 3. Selanjutnya P7 berjalan karena memiliki burst time 2 ms lebih kecil dibandingkan yang lain. P7 berjalan sebanyak 2 ms. P7 selesai, maka start time-nya adalah 6 dan finish time-nya adalah 8 dan respon set time-nya adalah FT kurang AT sama dengan 8 kurang 5 sama dengan 3. Selanjutnya P2 berjalan karena memiliki BT yang kecil dibanding yang lain yaitu 3, maka P2 berjalan sebanyak 3 ms. P2 selesai, maka diketahui start time-nya adalah 8 dan finish time-nya adalah 11, maka response time-nya adalah FT kurang AT sama dengan 11 kurang 1 sama dengan 10. Selanjutnya yang akan berjalan adalah P3 karena memiliki burst time 4 ms.
P3 selesai, maka start time dari P3 adalah 11 dan finish time dari P3 adalah 15. Dari response time-nya adalah FT kurang AT sama dengan 15 kurang 4 sama dengan 11. Selanjutnya yang akan berjalan adalah P6. P6 berjalan sebanyak 6 ms. Proses P6 selesai, maka dapat diketahui start time-nya 15 dan finish time-nya 21 dan response time-nya adalah FT kurang AT sama dengan 21 sama dengan kurang 1 sama dengan 20. Selanjutnya yang terakhir berjalan adalah P5 sebanyak 6 ms. P5 selesai, maka start time dari P5 adalah 21 dan finish time dari P5 adalah 27. Dari response time-nya adalah FT kurang AT sama dengan 27 kurang 5 sama dengan 5. Selanjutnya mencari average waiting time atau TR dan turnout time atau TI. TR sama dengan jumlah seluruh response time, TI sama dengan TI per N atau proses. TR sama dengan 5 tambah 10 tambah 20 tambah 25 tambah 3 tambah 11 tambah 3 sama dengan 77. TI sama dengan 77 per 7 sama dengan 11. Penjadwalan prosesor HPRN. Algoritma HPRN atau High Hash Penalty Ratio Next. Proses ini tetap mendahulukan proses pendek ditambah dengan mempertimbangkan rasio penaltinya yang ditentukan lama waktu antriannya. Langkah pertama seperti biasa, jumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan, yaitu 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Maka seluruh prosesnya didapatlah 27. Selanjutnya buatlah kolom sebanyak 27 buah sama dengan hasil penjumlahan burst time seperti di bawah ini. Selanjutnya P1 akan berjalan karena P1 memiliki arrival time terkecil yaitu 0 dan P1 akan berjalan sebanyak 5 milisecond karena burst time dari P1 adalah 5 milisecond. Proses P1 selesai, maka kita dapat mengetahui start time dari P1 adalah 0 dan finish time-nya adalah 5 dan response time-nya adalah finish time dikurang arrival time sama dengan 5 dikurang 0 sama dengan 5. Untuk mengetahui manakah proses yang akan berjalan selanjutnya, maka kita perlu mencari rasio penaltinya. Maka kita perlu membuat tabel yang terbesar yang duluan. Karena tadi berhenti di 5 milisecond, maka 5 akan digunakan di dalam tabel tersebut. 5 dikurang seluruh arrival time dan hasilnya ditambahkan dengan burst time dan dibagi burst time. Maka dapatlah tabel yang terbesar adalah P4 sebesar 3. Maka P4 berjalan sebanyak 1 milisecond karena burst time-nya hanya 1 milisecond. Maka proses P4 selesai, maka dapat diketahui start time-nya P4 adalah 5 dan finish time-nya adalah 6 dan response time-nya adalah 3. Selanjutnya kita lihat lagi ke tabel untuk mencari rasio penaltinya. Karena tadi berhenti di 6 milisecond, maka 6 akan digunakan di dalam tabel tersebut. 6 dikurang seluruh arrival time dan hasilnya ditambahkan dengan burst time dan dibagi burst time. Maka dapatlah P2 yang paling terbesar, yaitu sebesar 2,67. Maka P2 berjalan sebanyak 3 milisecond karena burst time dari P2 adalah 3 milisecond.
Selanjutnya proses P2 selesai, maka diketahui start time-nya adalah 6 dan finish time-nya adalah 9 dan respon time-nya adalah finish time dikurang arrival time sama dengan 9 dikurang 1 adalah 8. Kemudian selanjutnya mencari rasio penalti lagi karena tersisa P6, P5, P3 dan P7, maka harus mencari rasio penaltinya lagi karena terakhir tadi di 9 milisecond, maka 9 akan digunakan di dalam tabel tersebut dan didapatlah rasio penalti yang terbesar adalah P7 sebesar 3, maka P7 akan diproses dan berjalan sebanyak 2 milisecond karena burst time dari P7 adalah 2 milisecond. P7 selesai, maka dapat diketahui start time P7 adalah 9 dan finish time-nya adalah 11 dan respon time-nya adalah finish time dikurang arrival time 11 dikurang 5 sama dengan 6. Kemudian selanjutnya lihat lagi ke tabel, yang tersisa adalah P6, P5 dan P3. Dan karena yang terakhir tadi berhenti di 11 milisecond, maka 11 akan digunakan di dalam tabel tersebut, yaitu 11 dikurang keseluruhan arrival time dan hasilnya ditambahkan dengan burst time dan dibagi burst time dan dapatlah yang terbesar itu adalah P3 sebesar 2,7. Maka P3 berjalan sebanyak 4 milisecond. Proses P3 selesai dan dapat diketahui start time-nya adalah 11 dan finish time-nya adalah 15, maka respon time-nya adalah 15 dikurang 4 yaitu sama dengan 11. Kemudian kembali lihat ke tabel, yang tersisa adalah P6 dan P5. Maka karena tadi berhentinya di 15 milisecond, maka 15 akan digunakan di dalam tabel tersebut. 15 dikurang keseluruhan arrival time dan hasilnya akan ditambahkan burst time dan dibagi burst time. Maka diketahuilah rasio penalti terbesar adalah P6 sebesar 3,3, maka P6 berjalan sebanyak 6 milisecond. Kemudian P6 selesai dan dapat diketahui start time-nya adalah 15 dan finish time-nya adalah 21. Maka respon time-nya adalah 21 kurang 20 sama 21 kurang 1 sama dengan 20. Dan yang terakhir adalah P5 dan berjalan sebanyak 6 milisecond karena P5 adalah yang terakhir, jadi tidak perlu dibandingkan lagi. Jadi dia langsung berjalan sebanyak 6 milisecond. Kemudian P5 selesai dan dapat diketahui start time dari P5 adalah 21 dan finish time-nya adalah 27. Maka respon time-nya adalah 27 kurang 2 sama dengan 25. Selanjutnya mencari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI. TR adalah jumlah seluruh respon time dan TI adalah TR dibagi N proses. TR sama dengan 5 tambah 8 tambah 20 tambah 25 tambah 3 tambah 11 tambah 6 sama dengan hasilnya 78, dan TI-nya adalah 78 dibagi 7 sama dengan 11,14. Penjadwalan prosesor round robin. Round robin adalah penjadwalan tanpa prioritas dengan preemsi secara bergiliran berdasarkan antrian. Prosesor melayani sejenak setiap proses tergantung besar kuantum waktu secara berturut-turut. Proses yang dilayani prosesor dan belum rampung akan kembali ke akhir antrian yang ada, sehingga pergiliran ini berputar setiap gelang dan hanya proses yang telah rampung yang akan meninggalkan prosesor dan antrian tersebut. Jadi setiap proses dilayani selama kuantum waktu tertentu secara bergiliran. Langkah pertama seperti biasa, menjumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan, yaitu didapatlah hasilnya adalah 27 dengan menjumlahkan seluruh burst time-nya. Maka selanjutnya buatlah kolom sebanyak 27 buah sehingga itu menjadi patokan. Dan di dalam soal ini adalah kuantum waktunya 2, maka proses akan berjalan sebanyak 2 milisecond dan kemudian sisanya akan mengantri.
Yang pertama adalah proses P1 berjalan sebanyak 2 milisecond. Karena burst time-nya 5 milisecond, maka 3 milisecond. Selanjutnya akan mengantri di proses selanjutnya. Kemudian proses P2 berjalan sebanyak 2 milisecond dan sisa 1 milisecond itu akan mengantri lagi di proses selanjutnya. Karena burst time dari P2 adalah 3 milisecond, berjalan 2 dan 1 akan mengantri di proses selanjutnya. Kemudian proses P6 berjalan sebanyak 2 milisecond. Karena burst time dari P6 adalah 6, maka sisa dari P6 yaitu 4 milisecond akan mengantri di proses selanjutnya. Kemudian proses P5 berjalan sebanyak 2 milisecond dan sisanya 4 milisecond akan mengantri pada proses berikutnya. Kemudian proses P4 berjalan sebanyak 1 milisecond. Karena burst time dari P4 hanya 1 milisecond, maka proses P4 akan langsung habis. Proses P4 selesai, maka dapat diketahui start time-nya adalah 8 dan finish time-nya adalah 9. Dan respon time-nya adalah finish time dikurang arrival time 9 kurang 3 sama dengan 6. Berikutnya proses P3 berjalan sebanyak 2 milisecond. Karena burst time dari P3 adalah 4 milisecond, maka sisa 2 milisecond akan mengantri di proses selanjutnya. Kemudian P7 berjalan sebanyak 2 milisecond dan karena P7 hanya mempunyai burst time 2 milisecond, maka akan langsung habis. Proses P7 selesai dan bisa langsung diketahui, yaitu start time-nya adalah 11 dan finish time-nya adalah 13. Selanjutnya respon time-nya adalah finish time dikurang arrival time 13 dikurang 5 sama dengan 8. Kemudian proses P1 berjalan lagi sebanyak 2 milisecond. Karena tadi sisanya 3 milisecond, berjalan 2 milisecond, maka sisa 1 milisecond akan mengantri lagi di proses selanjutnya. Berikutnya proses P2 berjalan 1 milisecond. Karena tadi sisanya tinggal 1 milisecond dan proses P2 langsung selesai. Maka proses P2 bisa langsung diketahui, yaitu start time-nya 2 karena dimulai dari 2 tadi, dan finish time-nya adalah 16 dan respon time-nya adalah 16 dikurang 1 yaitu 15. Berikutnya proses P6 berjalan 2 milisecond. Karena tadi sisanya 4 milisecond dan berjalan 2 milisecond, maka sisanya 2 milisecond mengantri lagi di proses berikutnya. Berikutnya proses P5 berjalan 2 milisecond dan sebelumnya karena tadi sisanya 4 milisecond berjalan 2 milisecond, maka sekarang sisanya tinggal 2 milisecond dan mengantri lagi pada proses berikutnya. Berikutnya yang berjalan adalah P3 sebanyak 2 milisecond. Dan karena sisanya sebelumnya adalah 2 milisecond, berjalan 2 milisecond, maka proses P3 langsung selesai. Maka proses P3 selesai, maka bisa langsung diketahui start time dari P3 adalah 9 karena dimulai dari 9 dan finish time-nya adalah 22. Selanjutnya respon time-nya didapat dari rumus finish time dikurang arrival time sama dengan 22 dikurang 4 sama dengan 18. Kemudian proses P1 berjalan lagi 1 milisecond dan karena sisanya hanya 1 milisecond, maka proses P1 selesai. Proses P1 selesai, maka bisa langsung diketahui start time-nya adalah 0 karena dimulai dari 0 dan finish time-nya adalah 23. Selanjutnya respon time-nya adalah 23 kurang 0 sama dengan 23.
Kemudian proses P6 berjalan lagi sebanyak 2 milisecond. Karena sisa sebelumnya adalah 2 milisecond, maka proses P6 langsung selesai. Maka proses P6 selesai dan dapat diketahui start time-nya adalah 4 karena tadi dimulai 4 dan finish time-nya adalah 25. Maka respon time-nya adalah 25 dikurang 1 sama dengan 24. Berikutnya proses yang terakhir adalah P5 berjalan sebanyak 2 milisecond dan dapat diketahui start time P5 adalah 6 dan finish time-nya adalah 27 dan respon time-nya adalah 25. Selanjutnya mencari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI. TR adalah jumlah seluruh respon time dan TI adalah TR dibagi TI. TR TI dibagi N proses. Yaitu TR adalah jumlah keseluruhannya adalah 119 dan TI adalah 119 dibagi 7 sama dengan 17. Sekian presentasi dari kelompok kami. Itu yang bisa kami sampaikan tentang penjadwalan prosesor FGFS, PSJF, NPSJF, HPRN dan round robin. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.